Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak hebat yang tergabung dalam Widi Media Group Jepara. Terima kasih Kak Widi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk gabung di Widi Media Group sebagai fasilitator. Sebelum kita mulai pembelajaran daring pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar nantinya kita diberi kelancaran sampai kegiatan pada malam hari ini selesai. Untuk itu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kakak-kakak, pada malam hari ini sebetulnya kita sudah mulai pembelajarannya 2 pertemuan yang lalu ya. Karena adanya Hari Raya Idul Kurban, maka kegiatan kita diundur pada pertemuan, maka hari Jumat ini kita mulai untuk pertemuan yang pertama. Untuk itu, teman-teman tentunya sudah lama tidak bertatap dengan Kak Widi tentunya ya. Pada malam hari ini, nanti saya akan membahas apa itu TIU, soal-soalnya bagaimana, trik-triknya bagaimana, dan cara menyelesaikan soalnya nanti seperti apa. Tapi teman-teman, saya harap mendengar kata TIU itu jangan takut dulu. Aduh TIU, nanti saya nggak bisa ini itu. Jangan takut dulu ya. Karena sebagian besar teman-teman yang sudah saya jumpai atau sharing itu kebanyakan pada takut atau momok di bagian TIU ini. Untuk itu, teman-teman saya harap jika mendengar kata TIU itu ibaratkan kita disugesti sendiri. TIU seperti misalkan makanan favorit atau film favorit. Jadi kita harus mempersiapkan sejak awal. Misalkan kita mendengar kata TIU seperti zaman dulu waktu muda ya, mau ngedate sama cowok, berarti kita harus sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, sudah siap prepare terlebih dahulu, agar saat kita bertemu dengan TIU, kita sudah siap berperang. Oke teman-teman, siap ya? Nah, untuk itu, sebelum saya mengupas tuntas tentang TIU, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, kakak-kakak semua. Sudah tampil ya? Maaf ini PPT-nya bentar. Sudah keluar tadi. Nah. Perkenalkan, nama saya Anissa Aji Ardianti. Alamat, kebetulan saya tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Unit kerja saya di SDN Sambian Kaliori sendiri, dan nomor HP 085881516942. Jika kakak-kakak ingin ada yang disampaikan atau berbagi, misalkan menemui soal-soal yang susah, teman-teman boleh lewat Japri, misalkan kalau lewat grup agak sungkan dengan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut. Nantinya kita akan mengupas tuntas tentang TIU. TIU itu apa aja, soal-soal yang tergabung di dalamnya nanti apa aja, bagaimana trik-triknya mengerjakan, dan bagaimana memanajemen waktu agar bisa mengerjakan soal-soal TIU dengan tepat. Nah, TIU CPNS 2021. Menurut Permenpan nomor 27 tahun 2021 nanti ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan verbal, yang kedua kemampuan figural, dan yang ketiga kemampuan numerik. Kita bahas satu-satu dulu ya kakak-kakak. Yang pertama kemampuan verbal.
Nanti ada 3 lagi bagiannya, yaitu yang pertama tentang analogi, silogisme, dan analitis. Yang pertama terlebih dahulu, kita bahas tentang analogi. Apa sih itu analogi? Yaitu mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Contohnya seperti ini, kakak-kakak. Jenengan lihat, nanti soalnya itu ada kayak seperti sinonim, antonim, kemudian membandingkan. Coba kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Seperti soal yang pertama, kita lihat di layar kakak-kakak semua, ada kata dependensi. Kalau nanti di akhir soal itu tandanya sama dengan, berarti itu nanti pola pikir kita langsung menuju ke sinonim. Sinonim yaitu tentang apa? Persamaan kata. Ya. Dependensi itu berarti persamaan katanya tergantung. Nah, nanti ada bentuk soal lain seperti ini. Chaos. Di akhir kata itu ada tanda seperti itu. Berarti itu artinya antonim. Antonim yaitu lawan kata. Berarti kita harus mengetahui arti dari soal tersebut, kemudian kita kaitkan dari poin A, B, C, D, dan E yang merupakan antonim dari kata itu apa? Di dalam soal TIU, itu gini kakak-kakak. Nanti itu katanya itu bukan kata yang mudah, misalkan seperti ini. Tinggi lawan terus ada tanya seperti itu, jawabannya kan mudah banget. Itu nanti dalam TIU soal CAT CPNS itu tidak seperti itu. Biasanya ada kata-kata yang jarang kita temui. Harus punya arti dulu, gitu nggak? Nah, ini nanti normal. Sudah 2 soal yang berbeda bentuknya ya. Selanjutnya, nah ini beda lagi. Gigi taring karnivora. Kakak-kakak berarti harus langsung bisa memadu-madankan. Oh, ini ada gigi taring, kok karnivora? Berarti hubungannya apa? Terus nanti kita bandingkan dengan poin-poinnya. Gigi taring itu adalah salah satu ciri dari binatang yang karnivora, dimiliki oleh karnivora. Karnivora itu binatang buas ya. Karnivora berarti ada karnivora, omnivora, herbivora, itu ya. Kalau karnivora itu binatang pemakan daging, berarti gigi taring dimiliki oleh binatang yang berkarnivora. Berarti kita lihat poin A, cakar, binatang buas. Yang B, tajam, mata. C, sayap, terbang. D, ekor, binatang. E, paruh, makan. Kita lihat, kita cermati dulu ya. Antara A, B, C, D, dan E, yang paling dekat kaitannya dengan gigi taring karnivora itu adalah yang cakar, binatang buas. Karena cakar itu dimiliki oleh binatang buas. Lanjut ya, lanjut. Bentuk soal yang keempat. Titik-titik, titik 2, tunawisma. Sama dengan penglihatan titik 2, titik-titik. Nah, kita lihat hubungan antara kedua kalimat kata ini. Yang A, harta mata. B, jalanan kornea. C, pengangguran katarak. D, penghasilan indera. E, rumah buta. Nah, C. Yang mana kira-kira? Nah, kita lihat nggih. Tunawisma itu kita tidak memiliki rumah, penghasilan. Nah, kalau penglihatan tidak mempunyai penglihatan berarti buta. Buta. Ya. Intinya gini kakak-kakak, panjenengan jangan saklek tunawisma gini-gini. Panjenengan itu harus memberikan tambahan kata sehingga kata ini tuh
menjadi sinkron antara yang sebelah sayap kiri dan sayap kanan gitu. Oke. Next ya. Kalau soalnya seperti ini, langsung ada poin A, B, C, D, dan E. A pesawat, B mobil, C truk, D kereta api, E sepeda motor. Nah, kita lihat. Kalau ada bentuk soal yang kayak gini, langsung A, B, C, D, E, itu berarti justru kita cari antara kelima poin ini yang berbeda. Kira-kira yang berbeda yang mana kakak-kakak? Yang A, B, C, atau D, atau E? Yang A. Kenapa kok pesawat? Kita lihat. Mobil, truk, kereta api, sepeda motor, itu adalah jenis transportasi darat. Sedangkan pesawat itu adalah transportasi udara. Jadi kelima soal yang ada di layar panjenengan itu jenisnya berbeda-beda. Ada yang sinonim, ada yang antonim, ada yang mencari hubungan keduanya, ada yang mencari antara arti dan hubungan keduanya antara kedua ruas, dan yang terakhir pembeda dari option-option yang diberikan. Itu contoh-contoh soal yang berbentuk analogi. Next. Yang kedua yaitu tentang silogisme. Yaitu untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, ini agak mulai panas, nggih. Ayo kakak-kakak kita refresh otak kita sejenak, nggih. P1 itu berarti premis 1 atau pernyataan pertama. P maka Q. Premis kedua, Q maka R. Jadi kesimpulannya P maka R. Nah, kita bisa lihat pola dari premis 1 dan premis 2 itu bertemu pada Q. Nanti Q-nya kita coret. Jadi di kesimpulan kita akan bertemu dengan P maka R. Oke, kita contoh. Lihat contohnya ini, kakak perhatikan. Fokus sama rumus itu kita aplikasikan dengan soal di sampingnya. Jika memakai sendok, maka memakai pisau. Premis yang kedua, jika memakai pisau, maka berhati-hati. Kita lihat sama rumusnya, ya. Premis yang pertama, jika memakai sendok, maka memakai pisau. P maka Q. Berarti P-nya yang jika memakai sendok, Q-nya maka Q-nya memakai pisau. Premis yang kedua, jika memakai pisau itu sebagai Q, maka berhati-hati. Berhati-hati itu R. Jadi kesimpulannya yang mana, teman-teman? Gampang sekali, nggih. Kita tarik kesimpulan, P maka R, berarti yang tengah-tengah Q-nya kita coret, memakai pisaunya kita hilangkan, berarti kita menemukan kesimpulan, jika memakai sendok, maka berhati-hati. Gampang nggih sebetulnya jika kita mengetahui rumusnya. Next. Nah, siswa yang menguasai matematika juga menguasai pelajaran fisika. Siswa yang menguasai pelajaran matematika banyak mengerjakan soal latihan. Ini gini, kakak-kakak semua. Belum tentu yang sama itu terletak di akhir dan depan. Bisa juga nanti depan-depan atau bagaimana. Kita lihat dulu, ya. Itu yang sama yang menguasai matematika dan menguasai matematika antara premis yang pertama dan premis yang kedua. Untuk itu kesimpulannya, siswa yang menguasai pelajaran fisika itu ada di premis pertama bagian kalimat yang terakhir, maka banyak mengerjakan soal latihan. Jadi kalimat yang mengandung unsur yang sama itu kita hilangkan. Gitu ya kakak-kakak ya. Next.
Jika dalam salah satu premis terdapat proposisi partikular, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi partikular. Contohnya seperti ini. P1 premis 1. Semua perilaku yang baik patut dicontoh. Premis kedua, sebagian perilaku siswa X adalah baik. Maka kesimpulannya, sebagian perilaku siswa X patut dicontoh. Yang baiknya di skip. Kita lihat aplikasi soalnya. Semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. A. Mbak, instruksi Mbak. Oh, enggak, gimana? Itu ada salah satu teman yang aktifin mikrofonnya, tolong diingetin atau enggak di mute aja okay. dari hostnya. Kak Widi, minta tolong itu teman kita yang masih mikrofonnya diaktifkan, tolong di mute Kak. Biar tidak mengganggu yang lain, nggih. Maaf nggih teman-teman nggih. Kak Widi bisa tolong di mute? Atau kakak-kakak yang bersangkutan, monggo nggih di mute terlebih dahulu. Mbak Siti. Kak Widi, minta tolong Kak. Atau langsung ke namanya aja, itu atas nama Zoom meeting Khairul Azizah, itu tolong di mute. Kaget tahu, wes ber, Dek Sarah. Khairul Azizah, itu di mute aja Mbak. Orang kebetulan punyanya saya Kak. Enggak tak kelihatan itunya teman-teman apa tak full screen yang ininya, jadi teman-teman yang enggak di mute enggak kelihatan. Kak Widi, teman-teman maaf dia tolong di mute. Sudah ya, kayaknya sudah. Nah, maaf ya. Oke, kita lanjut. Semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. Kita lihat opsinya. A. Semua tenda berkerangka besi. B. Semua tenda adalah bangunan. C. Sebagian tenda berkerangka besi. D. Aduh, agak terganggu ya. Maaf. Ramai sekali nih, maaf. Kita lanjut aja, teman-teman, kakak-kakak dengar semua. Masih bisa nggak? Sebentar, terganggu Mbak, Mas Widi aja dulu. Kak Widi, maaf Kak Widi. Tidak fokus. Yang belum tinggal ya. Kak Anis, Bu Anis. Nggih. Gimana ya, Kak? jenengan co-host, jenengan kayaknya bisa mute dari sana ya. Kita lihat nggih, sebentar. Nggak ada yang udah mute semua tadi. Itu yang namanya Nita sama Khairul Azizah Kak, yang belum di mute kayaknya. Iya, ini Nita, ini saya klik mute nggak bisa ya. Nggak keluar mikrofonnya soalnya, yang lainnya sudah kelihatan. Semuanya.
Yang Kita Berarti harus Pak Widi. sudah? Oke, Bu. Oke ya? Udah ya? Oke teman-teman, begitulah kita kendalanya kalau daring ya. Kalau ada kakak-kakak yang kurang respect dengan lingkungan sekitar, maka ya terjadi seperti ini. Nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan lagi. Anggap aja intermezzo, Ivan lewat ya. Yuk, kita mulai lagi. Tadi saya ulangi ya. Semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. Kita lihat opsi yang A. Semua tenda berkerangka besi. Opsi B. Semua tenda adalah bangunan. Opsi C. Sebagian tenda berkerangka besi. D. Semua yang berkerangka besi adalah tenda. Dan E. Sebagian yang berkerangka besi adalah bangunan. Nah, kita lihat ada yang sama, yaitu tentang bangunan. Maka kesimpulannya yaitu sebagian tenda berkerangka besi. Maksudnya proporsi partikular itu adalah sebagian. Beda dengan bentuk soal yang tadi ya kakak-kakak. Kalau yang tadi kan jika maka, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah kesimpulannya berarti yang Q kita skip. Berbeda dengan proposisi partikular. Itu ciri-cirinya ada di kata sebagian. Berarti kalau ada premis satu semua, premis keduanya sebagian, berarti pasti nanti jawabannya ada yang sebagian. Nanti triknya gini kakak-kakak. Jika ada kata yang A ini kan semua, B semua, D semua, kita skip. Kita nggak usah lihat, kita cuekin aja yang A, B, dan D. Kita langsung lihat ke opsi yang C dan E. Sebagian, sebagian. Nah, langsung kita lihat kalimatnya. Ini ada bangunan, nggak mungkin itu nanti keluar. Nah, berarti kita lihat aja yang nggak ada kata bangunan. Ini kan ada, ini kan nggak ada, berarti langsung. Misalkan kakak-kakak lupa dengan rumusnya ya, jadi ada trik khusus. Misalkan ada menemui soal seperti ini, waktu tes di CAT. Langsung aja ya. Next. Sekarang, jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi negatif. Kita lihat bentuk rumusnya. Premis 1, semua bentuk korupsi tidak disenangi. Premis 2, sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Jadi kesimpulannya, sebagian pejabat tidak disenangi. Kita aplikasikan ke soal. Kita lihat, semua siswa adalah murid. Sebagian murid tidak suka menghafal. Kita lihat opsi-opsi A, B, C, D, dan E. Semua sebagian. Berarti seperti tadi triknya, kita langsung melihat ke opsi yang ada kata sebagian. Kalau enggak B, C. Nah, selanjutnya kita lihat murid-murid, berarti enggak akan murid, enggak akan keluar. Berarti langsung otomatis B. Gitu ya kakak-kakak, mudah ya. Kita buat ejay aja biar kakak-kakak apa yang saya sampaikan dapat terserap ya, dapat diingat-ingat. Next. Selanjutnya yaitu analitis. Analitis yaitu untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, soal cerita biasanya kakak-kakak sudah males dulu ya. Soalnya panjang, masih butuh trik, butuh pemikiran. Nah, kita lihat, kita simak bagaimana nanti cara mengerjakannya. Cepat toh, Kak? Nah, saya bacakan ya. 10 siswa
G duduk di antara I dan C. Yang duduk pada posisi kelima dari kiri adalah titik-titik A, I, B, C, C, E, D, G, E, D. Nah, kita lihat triknya bagaimana. Kita membuat kalimat panjang ini, nantinya cari kata yang sebagai kata kunci. Yang pertama itu ada di kata-kata ini, kata ujung. Nah, E berada di ujung barisan, F berada di ujung barisan yang lain. Berarti ini nanti kita nomerin A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, dan selanjutnya sampai dengan J sebagai nomor 10. Kata kuncinya ini kita kunci ya. E berada di salah satu ujung, F berada di ujung yang lain. Berarti nanti kita tulis di nomor 1 itu kalau enggak E, ya F. Demikian juga di nomor 10. Kalau enggak E, juga F. Nah, setelah itu kita cari kata-kata yang mudah dulu. Setelah sudah ketemu E dan F-nya, kita kasihkan kalimat yang lainnya. D duduk di samping kiri F. Berarti samping kiri otomatis berarti F terletak di kanan. Kan nggak mungkin F di nomor 1. Berarti F nanti ada di nomor 10. E-nya berarti otomatis ada di 1 karena E dan F tadi berada di ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, gitu ya kakak-kakak. Terus kita cari lagi kata yang bisa dijadikan kata kunci. Kan sudah ketemu E, F, dan D. Terus D tepat berada di sebelah kanan H. Berarti nanti D kanannya H. Ya. Berarti nanti setelah huruf H baru D jika diurutkan dari kiri ke kanan. Sudah ketemu 3 huruf. H, D, F. Ada di 8, 9, dan 10. Ya, setelah itu C duduk bersebelahan dengan A dan B. Di kursi ketiga sebelah kiri G. Nah, tapi ini kita tahu dulu G duduk di antara I dan C. Kalimat ini nanti kita akan peroleh coret-coretannya. Nanti yang pada posisi 1 itu E, posisi kedua B, ketiganya J, 4A, 5I, 6G, 7C, 8H, 9D, dan 10F. Misalkan gini, nanti kakak-kakak kan buat coret-coretan ya, nomor 1 sampai nomor 10, terus memasukkan huruf-hurufnya. Setelah kakak-kakak Mbak Anis, mohon maaf saya sela ya. Yang pertama, panjenengan sudah statusnya adalah co-host. Jadi kalau ada peserta yang masuk, dia tidak langsung mute dan mengganggu suara jenengan yang sudah merdu sekali itu, tolong langsung aja mic-nya di unmute, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini nanti panjenengan bisa pindah ke whiteboard, jadi ditulis saja. Misalkan di situ kan ini penalaran analisis dia pakai prasyarat ya, ada syarat A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, syarat 1 itu jenengan simulasikan tulis di whiteboard. A duduk di kursi. Nah, jadi biar kakak-kakak yang lain mungkin yang saat ini masih masih abstrak begitu kalau dijelaskan saja gitu ya. Jadi kakak-kakak yang ada di rumah biar dia sambil oret-oret di kertas. Oke. Atau nanti kalau jenengan sudah punya ini kan, ini difoto dulu, nanti jadi ketika jenengan sudah share whiteboard kan jenengan bacanya lewat foto tadi, foto ini. Nggih, teman-teman, berarti ya, gitu ini kita stop share gitu nggih. Ya, nanti kita coba, nggih.
memang ini apa nggih? Ada tantangan sendiri mengajar TIU karena butuh whiteboard. Yuk kakak-kakak semua, maaf ya, ayo kita simulasikan tadi. Ini udah terlihat nggak Kak Widi nggak? Udah nggak? Langsung aja. Tadi yang jelas sekali Mbak Lisa. Nggak. Opsi A tadi keterangannya gini. A duduk di kursi ketiga sebelah kanan E. Gini kita tulis A sampai C. Aduh tulisannya ini kayak anak TK ini. A, B, C, seterusnya guys. Ini ada angka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Langsung kita aplikasikan ke prasyaratnya yang pertama. Tadi kata kunci E berada di salah satu ujung dari F di ujung yang lain. Langsung kita tertuju pada dua huruf, yaitu huruf E dan huruf F. Berarti di nomor 1 dan nomor 10. Kakak itu ya, sambil oret-oret di kertasnya masing-masing. Tadi prasyarat pertama, kita tulis saja opsinya. Kalau tidak E, kan kita nggak tahu deh, baru ada dua opsi ini yang sebagai kata kunci yang pertama, E dan F. Misalkan nanti syarat yang ini nggak terpenuhi, berarti kita tuker F yang belakang, E yang berada di F yang depan, maaf, E-nya yang kita pindah belakang. Kita lanjut ke prasyarat selanjutnya. Tadi ada kata A duduk di kursi ketiga sebelah kanan E. Nah, A duduk di kursi ketiga sebelah kanan E. Berarti A sebelah kanan E. Kalau ini mungkin enggak, sebelah kanannya kan sudah kosong. Berarti, betul nggak? E berarti terletak di depan. Duduk di kursi ketiga sebelah kanan. Berarti kursi ketiga sebelah kanan. Berarti ini kita nomor 2, 3, 4, 5. Sini dulu, sampai sini dulu ya. Opsi yang pertama tadi, A duduk di kursi ketiga sebelah kanan E. Kursi ketiga dihitung. 1, 2, 3. Berarti dia terletak di kursi keempat. Ini kita ketemu lagi A. Nah, sudah ketemu 3 ya. Lanjut, kita lihat opsi selanjutnya. D duduk di samping kiri F. F kan berada di nomor 10. Berada di samping kiri. Jadi kakak-kakak awal harus tahu kiri dan kanan ya. Di sini berarti D. Nomor 9 ya. 9 yaitu D. Lanjut. Di kursi kedua sebelah kanan C. D duduk di samping kiri F. Sudah betul nggak? Duduk di samping kiri F. Di kursi kedua sebelah kanan C. Berarti nanti ada 2 kursi sebelah kanan D. Ini berarti ada 2 nomor di samping kirinya. Nanti ini C. Nah, kita sudah sampai di prasyarat kedua. Selanjutnya, D tepat berada di sebelah kanan H. Nah, berarti ketemu di nomor D berada di sebelah kanan H. Nah, betul kan ini ya? Nah, D sebelah kanan H. Terus di kursi keempat sebelah kanan I. Ini nomornya kurang 6 ya. Nah, I berarti ada di angka nomor, kita lihat, 1, 2, 3, 4 ke belakang. Berarti ini I. Gitu kakak-kakak ya. Terus kita lanjut ke prasyarat selanjutnya. C
J duduk bersebelahan dengan A dan B. Nah, A sudah ketemu di nomor 4. Duduk bersebelahan A dan B. Berarti ini nanti B, ini J. Ya. Ini B, karena ada bersebelahan dengan A dan B, tentunya sini J. Nah, kita sudah ketemu, kita lihat. Tinggal satu nomor yang belum ada di nomor ke-6. Kita lihat apa yang belum ada di nomor-nomor yang lain. G ya. A sudah A, B, C, D, E, F, G. Nah, berarti yang nomor 6 G. Gitu ya kakak-kakak. Misalkan nanti ada 3 prasyarat, 4 prasyarat, atau 5 prasyarat, itu panjenengan jangan bingung dulu. Kita lihat kunci-kuncinya dulu. Biasanya ada terletak di ujung, di antara, sebelah kirinya, sebelah kanannya, itu nanti pasti akan ketemu. Jika panjenengan tadi di awal bingung meletakkan E dan F, karena E dan F masih gamblang ya antara yang nomor 1 atau nomor 10, itu bisa panjenengan coba dulu antara F dan E, karena cuma 2 itu yang lain. Jadi dapat dilihat pertanyaannya yang tadi ada di yang pada posisi kelima dari kiri adalah, kita lihat dari kiri kelimanya adalah I. Oke, seperti itu. Nah, ini I. Lanjut. Sekarang kita ke kemampuan figural. Ada 3 lagi tentang analogi, serial, dan ketidaksamaan. Kita kupas satu-satu, deh. Yang pertama dulu, analogi. Mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, ini main logika ini, ya. Kita lihat pola gambar yang pertama. Itu ada gambar persegi panjang, di sampingnya ada 3 persegi panjang yang ukurannya lebih kecil. Titik 2 itu ibaratnya gambar pola ini menjadi seperti ini. Kita lihat. Di gambar yang kedua itu ada 3 persegi panjang yang ukurannya kecil berada di depan, kemudian diikuti persegi panjang ukurannya yang lebih besar. Hubungannya apa antara gambar yang pertama dan yang kedua? Dapat kita lihat, itu adalah pencerminan. Tapi di tengah-tengah bangun dikasih noktah hitam. Nanti ciri-ciri yang kita temukan pada gambar ini kita aplikasikan pada pola gambar yang ada di ruas kanan. Itu yang pertama ada bangun persegi panjang dengan segitiga, terus ada gambar persegi panjang ada 3 ya. Nah, kita aplikasikan tadi, kita kan sudah menemukan cirinya. Kalau gambar yang pola 1 dicerminkan, maka akan membentuk pola yang kedua. Di tengah persegi panjang dikasih nokta hitam. Maka nanti hasilnya persegi panjang 3 dulu ya, terus nanti ada persegi panjang dan segitiga. Di tengah-tengahnya nanti ketemu noktahnya. Nah, ini dapat dilihat ya, hubungannya gambar yang pola pertama membentuk pola yang berada di ruas kanan. Hubungannya sama, yaitu dicerminkan. Seperti kita bercermin, berarti kita yang berhadapan-hadapan berarti sama, ya. Terus noktahnya berada di tengah, maka nanti juga seperti itu. Noktahnya berada di tengah-tengah. Next. Pola gambar yang pertama ada segitiga tanpa arsiran. Pola yang kedua, sebentar ya, saya akan mute
dulu kakak-kakak yang masih belum di-mute. Oke. Maaf, kita kembali lagi. Pola gambar yang pertama tadi segitiga tanpa arsiran. Kita lihat yang sebelahnya ya, itu ada 3 persegi panjang tanpa arsiran, arsiran, dan tanpa arsiran. Membentuk pola segitiga digabung segitiga lagi menjadi persegi panjang yang atasnya pakai arsiran. Menjadi segitiga, 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 ada 3, dan yang tengah arsiran. Nah, kita membentuk pola, ya. Kita kaitkan bagaimana sih ini kok menjadi seperti ini. Segitiga jadi persegi panjang, berarti digabung 2 bangun dari awal. Berarti nanti yang ruas kanan juga seperti itu. Ini ada setengah kayak elips gitu ya, bukan lingkaran ini kan. Nah, agak melengkung gini. Ini tanpa arsiran, berarti nanti langsung logika kita main. Berarti nanti ditambah lagi bentuk seperti ini, jadi penuh kapsul, kayak kapsul, dan separuhnya nanti arsiran. Nah, kita lihat opsinya, A, B, C, D, dan E, yang mendekati, ya. A, ya. A tentu masuk kriteria, yang B otomatis nggak masuk, ya. C, masuk, D, tidak masuk, E, masuk. Jadi, kita skip yang B dan E, cuekin aja. 2 opsi itu nggak usah kita, itu pasti pengecoh gitu. Langsung kita lihat ke ini, pola bangun selanjutnya. Dari persegi panjang kok menjadi segitiga, berarti ini kebalikan dari yang tadi, yang awalnya segitiga menjadi persegi panjang. Berarti yang ini persegi panjang, ini segitiga. Persegi panjang berarti nanti ini juga segitiga. Ini ada arsiran di tengah, ini juga arsiran di tengah. Bedanya ya, berarti nanti juga seperti itu. Ini juga segitiga dan arsiran di tengah. Kita temukan jawabannya yaitu C. Seperti itu, oke kakak. Jadi kita nggak usah bingung, kita temukan mana sih yang membedakan atau mana sih yang terkait bangun ini kok menjadi seperti ini. Nanti opsi yang nggak mungkin itu panjenengan skip aja. Itu nanti bisa mengurangi kakak-kakak semua dalam berpikir, ya. Next. Yang kedua yaitu tentang serial. Mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, kalau ini gambar, kita lihat ada segitiga yang full dengan warna hitam, tetapi berada di sebelah kuadran yang sebelah sini ya, kiri atas. Bentuk yang kedua, gambar yang kedua, persegi 4 tanpa warna dan berada di kiri bawah. Selanjutnya ini ada segi 5 full dengan warna hitam, ada di kanan bawah. Berarti ini kan langsung terlihat nggak kakak? Segi 3, segi 4, segi 5. Otomatis nanti kita ketemu langsung segi 6. Ya, gitu langsung berpikirnya cepat. 3, 4, 5 berarti otomatis nanti 6. Terus kita lihat lagi, ini di sebelah kini turun. Ini kan perputarannya kebalikan arah jarum jam ya, dari kuadran sini. Turun, terus pindah ke kanan bawah, pasti nanti ada di kanan atas. Tapi ini kita lihat aja bangunnya. Yang segi 6. Segi 6 kan langsung kelihatan. Ada di opsi A dan B. C, D, E nggak usah kita perhatikan. Langsung kita skip C, D, E. Berarti kita lihat langsung 2 opsi ini. A, kalau nggak A ya B. Gitu. Kakak bisa lihat dari sini. Ini di sebelah atas, bawah, berarti nanti atas. Kok sama atas? Oke, kita masih ada 2 pembanding. Sekarang kita lihat. Full warna, tidak ada warna, full warna, berarti otomatis nanti tidak berwarna. Nah, hanya satu punya opsi yang paling tepat, yaitu B. Oke, kakak. Gampang ya? Lanjut. Nah,
Ada segi itu 2, 3, 4, 5, segi 5. Di dalamnya ada segi 4. Terus ada satu garis. Pola kedua tetap, bangunnya tetap ya, segi 5 semua. Tapi kita lihat pembedanya. Kalau terlihat ya, ini 1, ini garis 2, ini garis 3. Berarti otomatis pola selanjutnya nanti ada, lihat opsinya. A masih 3 garis. D 4. Wah, jadi bisa jadi kandidat ini ya. Yang D 4. Oke, masuk. Yang E skip. Nah, berarti kita sudah memiliki 3 opsi. A, B, dan E. Tinggal 2 saja di antara 2 pilihan. Kan gampang ya. Kalau E, D. Kita lihat lagi. Gambar yang pertama, tanpa warna. Blok hitam, 3 tanpa warna. Berarti otomatis pola selanjutnya adalah blok warna. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Kemarin pola-pola seperti ini paling banyak, Kak. Untungnya di TIU kemarin itu soal-soal seperti ini tuh mendominasi, membantu kita. Nilainya jadi bisa menjadi nilai yang paling maksimal. Lanjut. Sekarang tentang ketidaksamaan. Mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa ketidaksamaan. Judulnya aja ketidaksamaan. Berarti kita cari sama dari kelima opsi ini. Yang kira-kira yang tidak sama, ya memang tidak sama semua, tapi kita harus jeli. Kita lihat dulu, A itu ada berapa sisi. Kita hitung sisinya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi. Yang B, kita lihat juga, dihitung sisi garis, ya. Kalau bingung sisinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C, 1, 2, 6. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6. A. Ketidaksamaannya karena A hanya memiliki 5 sisi. Next. Nah, ini kakak kemarin pas saya belum tahu trik, saya agak pusing juga. A, C, F, X, Z itu kan semua ternyata di dalamnya ada trik-triknya. Kakak. A ada 3 sisi. Yang B juga ada 3 sisi. Yang F juga ada 3. Yang D ada berapa ini? Maaf, suaranya agak getar. Yang F ada 1, 2, 3, yang X ini. 1, jangan dihitung 4 ya. Dan yang E 1, 2, 3. Dari kelima opsi ini, maka kakak-kakak dapat melihat bahwa antara A, B, C, D, dan E yang jadi pembeda adalah yang opsi D. Oke kakak-kakak, dapat kita tarik kesimpulan ya. Karena yang D hanya terdiri dari 2 garis X 1 dan 2. Lanjut, kemampuan numerik. Kemampuan numerik nanti kita ada 3 juga, yaitu hitung, dan soal cerita. Berhitung, yang pertama dulu ya, yaitu mengukur kemampuan hitung sederhana. Jangan takut kakak-kakak semua, nanti menghitungnya itu masih angka-angka yang sederhana. Ada beberapa rumus yang perlu kakak-kakak ketahui, seperti itu rumusnya. A pangkat M
dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika tidak. Yang ketiga, A dikali B sama dengan pangkat M kali M. Berarti yang ada di dalam kurung dikalikan semua dengan M. Yang keempat, A per B pangkat M sama. Yang ada di dalam kurung dikalikan dengan pangkat M semua. Yang kelima yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Pangkat dipangkatkan, nanti pangkatnya dikali. Akar-akar ya, kakak. Ada akar A kuat, berarti nanti hasilnya A. A kali B berarti nanti bisa kita pisah. Akar A kali akar B. Dan yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Next. Ada seperti ini. A per B sama dengan C per D, A kali D sama dengan B per C. Kakak semua, mohon izin sebentar ya. Saya ini tenggorokannya agak kenapa ini kurang enak. Izin sebentar. Mohon izin ya. Tak ambil air minum dulu. Oke, maaf ya kakak-kakak, intermezzo sebentar. Suaranya ada kurang enak. Gak apa-apa nggih, lanjut nggih. Nah, ini merefresh kembali rumus-rumus yang kita temui di sekolah SD, SMP, SMA. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sambil saya ingatkan, jika naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Jika turun 1 tingkat, maka dikali 10. Gini, untuk memudahkan kakak-kakak dalam menghafal rumus, ya, itu gini. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kan seperti anak tangga. Kalau kita naik, maka dibagi 10. Kalau kita turun, berarti dikali 10. Kan kalau kita turun tangga itu nggak ngoyo tenaganya, maka dikali. Kalau kekuatan kita kan semakin cepat turun tangga, ndrojok gitu nggak? Jadi dikali 10 kecepatan kita. Kalau kita naik, kita butuh tenaga yang tambahan, berarti dibagi 10 gitu. Pokoknya kita aplikasikan ke kehidupan sehari biar kakak-kakak itu mudah mengingat rumus-rumus. Kita coba aplikasikan ke dalam soal. Nah, ini kita lihat. Jangan pangkat, jangan gimana ya? Jangan dulu mencoba. Kita ingat-ingat tadi rumus yang pangkat. Kita share, dengan tulis dulu ya, nanti kita share yang papan tulisnya. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Sudah ya, saya stop share dulu. Kita masuk ke whiteboard-nya, biar kakak-kakak bisa tahu
cara mengerjakannya, nggih. Pangkat 3 2 kita pangkatkan 3 dikali 2 Maaf Mbak Anis, mohon izin. Oke. Sekedar saran, kalau mungkin memang kesulitan pakai whiteboard, boleh pakai kamera HP yang diarahkan ke buku atau kertas, tapi nanti suara Mbak pakai dari HP saja. Jadi yang suara yang di laptop di mute, atau teman-teman yang pakai HP tetap bisa pakai di layar utamanya kalau pakai suara lewat HP-nya. Oh, ini saya kayaknya yang laptop, yang HP-nya tadi udah tak keluarin nih, tapi nanti nggak bisa full screen. Tadi udah tak coba sama Kak Widi tadi. Nggak bisa di full screen-nya kelihatan kecil. Gitu, gimana? Nggak apa-apa ya, kita... Oh, maksudnya di full Gimana? screen nggak bisa full screen? Bisa. Yang pakai itu, yang pakai HP. Kan kalau saya join lagi pakai HP. Kalau yang teman-temannya pakai laptop nanti bisa dipin, Mbak, bisa dipin di layarnya masing-masing, jadi bisa tetap gede. Bisa, benar. Ada fiturnya ini yang di titik 3 itu ada fitur pin, nanti bisa kelihatan gede kok. Teman-teman yang lain kira-kira bisa nggak mengikuti? Tadi saya sudah itu nggih konsultasi sama Kak Widi, itu kalau pakainya yang HP saya join yang satunya itu kelihatan kecil, tak arahkan kameranya di kertas saya, nggak begitu kelihatan, jadinya tadi nggak apa-apa pakai whiteboard, tapi saya sambil ngomong jadinya kakak-kakak semua bisa mengikuti lah, setidaknya tulisannya nggak apa-apa agak jelek gitu, nggak apa-apa nggih, daripada nanti kelihatan kecil gitu. Langsung saja 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kita bagi 4. Ini kita lihat rumus yang tadi, jika ada perkalian, kita lihat ini Kak. Ini bilangan pokoknya kan 2. Nanti ketemu rumus yang cepat. Kakak-kakak jangan terkecoh, dikalikan satu-satu. 2 pangkat 3 ketemu berapa? 2 pangkat 5 ketemu berapa? 2 pangkat 4 ketemu berapa? Nanti baru dikali, baru dibagi. Wah, nanti memakan banyak waktu nggih, karena kita bertarung dengan waktu juga. Ini ada trik khususnya gini. Ini kan ada bilangan pokok yang sama, kita ketemu 2. Nah, ada pangkat, jika dikalikan bilangan pokoknya sama, maka berlaku rumus A pangkat N kali A pangkat M, maka pangkatnya ditambah. Berarti ini ketemu berapa? 8. Nah, dibagi lagi dengan 2 pangkat 4. Kalau ada perkalian, maka pangkatnya ditambah. Kalau ada pembagian, maka dikurang. Otomatis ini nanti 8 dikurang 4. Ini ya. Nah, masih kelihatan kok. Nanti lama-lama insya Allah tulisannya jadi baik. Ketemu berapa kakak? 2 pangkat 4. Oke, sangat mudah kan? Cepat banget, nggak ada berapa menit. Berarti ketemunya 2 pangkat 4. Kita kembali ke semakin lama semakin bagus. PT-nya. Halo. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4, ketemunya yaitu 2 pangkat 4. Belum mau keluar, sebentar. Masih loading. Jadi panjenengan semua harus banyak-banyak berlatih. Karena dalam soal-soal TIU nanti itu soalnya sangat bervariasi. Ada pangkat dipangkatkan,
ada pangkat dikalikan seperti ini tadi, kemudian dibagi, ada bilangan pokoknya yang sama, dan ada variasi lain. Next. Nah, wow, ketemu soal yang ada desimal, ada pangkat, ada persen. Pasti kakak kalau menemui soal seperti ini, pengen segera di next ya, nomor selanjutnya. Tapi oke lah, kita kerjakan dulu gitu nggih. Nanti setelah paparan ini nanti saya berikan trik-trik khusus agar TIU-nya bisa nilai maksimal. Kita lihat. 0,003 dikalikan 7 pangkat 2 ditambah 210 kali 0,03%. Ini kakak, soal yang dibuat TIU itu nggak mungkin benar-benar soal yang cara mengerjakannya itu memakan waktu yang lama. Pasti mempunyai trik-trik khusus. Kita lihat aja polanya. Ada perkalian dijumlahkan, ada perkalian lagi. Ya. Itu kan 0,03 dikali 7 pangkat 2 ditambah 210 kali 0,03%. Kita kembali ke oret-oret di whiteboard lagi. Nah, kita tulis 0,03 kali 7 pangkat 2 ditambah 210 kali 0,03 3%. Nah, kita lihat ada angka yang spesial. Saya garis bawahi. Ini nggih. 0,003 dengan 0,03%. Artinya 0,03% itu sama dengan 0, persen. Berarti per berapa? Per 100. Ada persen per mil ya. Per 100. Kita sederhanakan dulu ini. Sebetulnya bisa sih dikerjakan secara manual. Ini kita kali dengan 7 pangkat 2, yaitu 7 pangkat 7 ketemu 49. Kita kalikan dulu. Baru ditambah, yang sebelah sini juga dikalikan dulu. Baru di total. Nah, tapi nanti memakan banyak waktu. Untuk itu kita harus mengetahui pola soal seperti apa, guys. Itu triknya. Nah, ini langsung ketemu. Kan gampang. 0,03 per 100. Berarti nolnya, komanya kita 1. Kita tarik sini. Berarti sehingga ketemu 0,03. Bedanya tinggal per 10-nya kita apa ya, cek. Kita kali yang penjumlahan kita taruh di dalam kurung 7 kuadrat ditambah 210 tadi ya, 210 atau 2,10 tadi. Nah, kan ini tadi 2,10. Karena ini kita ambilnya yang 0,003, kan kita masih menyimpan 10
Ya, berarti nanti yang 2,10 ini kita kalikan 10. Berarti ketemu berapa? 21. Ya, 2,10 kita kalikan 10 maka 21. Nah, ini tadi dari angka spesial ini 0,003 ini kita tulis luar ruas karena sama artinya gini nggak Kakak? Ini dikalikan ini membentuk pola ini. Dan ini dikalikan yang sebelah sini membentuk pola ini. Ya. Loh, Kak Anissa ini kan 2,10. Lah itu kok bisa langsung 21? Bukan 210. Tidak, karena ini komanya mundurnya cuma satu langkah. Ya. Jadi 21,0 karena ini tadi masih menyimpan 10. Karena ini 0,03% per 100 itu kalau dijadikan desimal itu ketemu 0,0003. Oke. Berarti nanti ini 7 kuadrat itu berarti berapa? 7 kali 7, 40. Berarti nanti 0,0349 ditambah 21. 49 ditambah 21. Kita cek yang penjumlahannya dulu, kan lebih ringan kalau ngitung penjumlahan. Ketemu berapa? 70. Maka 70-nya baru dikalikan yang sebelah sini. Kan lebih gampang. 70 kali 0,003. Perkalian disusun, Kakak sudah bisa nggak? Saya anggap sudah bisa. Kita lihat. Berarti langsung kita lihat angka opsi-opsinya ya. A, B, C, D, dan E 0,28, 0,27, 0,25, 0,21, dan 0,20. Tadi kan di akhir kita hitung itu 0,003 kali 70 ya. Berarti coba kita skip 0,00-nya semua biar kita tidak bingung. Angka pokok yang selain 0, bilangan yang selain 0 kan 7 sama 3. Langsung saja dikalikan. 7 kali 3 berapa? Nah, langsung ketemu. 0,21. Sebentar, ini laptopnya agak... Sebentar ya. Nah, sambil menghitung, dicek aja kalau enak sih kalau kita diperbolehkan pakai kalkulator, tapi kan nggak seperti itu, nggak. Jadi kakak jangan biasakan latihan di rumah itu langsung pakai kalkulator, tapi kita cari pola angka-angka yang membentuk ini seperti apa, pasti ada kata kuncinya. Cara mengerjakannya juga ada trik-trik khususnya, gitu nggak? Kita next, deret angka. Wah, semakin panas ini, karena ada angka-angka yang berderet-deret. Untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Nah, langkah awal mencari pola suatu deret adalah dengan memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Kemudian ditentukan apakah aturan operasi tersebut berlaku untuk seluruh deretan atau tidak. Jika selisihnya relatif kecil, maka diduga operasi yang digunakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Jika selisihnya relatif besar, maka diduga operasi yang digunakan adalah perkalian atau pembagian. Kita lihat soalnya. Oh, belum. Awali dengan menduga bahwa deret baik. Berarti kita lihat polanya pengurangan atau penjumlahan. Nah, satu lari dulu. Jika dari pola yang konsisten, maka kita cari pola yang kedua. Jika tidak menemukan lagi, kita cari pola di bawah-bawahnya bertingkat gitu ya. Nah, kita aplikasikan ke dalam soal. Ada deret ini 12, 15, 20, 27, 36, 47, 60, 75, terus di belakangnya ada 3 titik-titik, ada 2 angka yang harus kakak-kakak isi. 12 menuju 15 itu dari 12 ke 15 berarti kan ada penambahan
3 angka. Okay. 15 ke 20 ada penambahan, hitung aja. 15, 16, 17, 20. 15-nya nggak usah diikutkan. Ada penambahan 5 angka. Lanjut, 20 ke 27. 20-nya nggak usah diikutkan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 7 lagi. Ada 7. 27 ke 36. Ada 9. Nah, terlihat kan polanya tadi selisih loncat 3, penambahan 5, penambahan 7, penambahan 9, penambahan 11, dan yang ke 60 ke 75 itu penambahannya 15. Berarti kita dapat lihat polanya nih kakak-kakak. 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Berarti itu bilangan ganjil. Berarti habis 15 nanti angka ditambah dengan 17. Kita lihat aja. 75 tambah 17 berapa? Ketemu 92. Berarti pola yang selanjutnya, tadi kan sudah ditambah 17. Berarti pola selanjutnya ditambah 11. Oke, ini ya. Ini. Kita lihat. Ada 3, 6, 12, dan 21. Kita lihat. 3 ke 6, berarti 3-nya nggak usah dihitung. 3, 4, 5, 6. Berarti penambahnya 3 angka. Lihat lagi, 6 ke 12. 6-nya nggak usah dihitung. 7, 8, 9, 10, 11. 12. Berarti 12 ke 21 sama seperti tadi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dihitung pakai jari nggak apa-apa. Berapa? 9. Kita lihat polanya. 3, 6, 9. Sudah ya. Habis 3, 9. Belum ketemu polanya, kita cari pola bawahnya. Itu penambahan yang sama nggih. 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12, atau kelipatan dari 3. Berarti 3 tambah 3 lagi 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3 kan 12. Berarti nanti penambahan angka selanjutnya adalah ditambah 12. Berarti ketemu berapa? 21 ditambah 12, maka akan 3. Begitu nggak kakak? Kita pola angkanya nanti kita cari tadi seperti trik seperti yang saya uraikan tadi, kita lihat selisihnya jika relatif kecil maka diduga penjumlahan atau pengurangan, tapi jika relatif besar itu bisa pembagian ataupun perkalian. Nih lagi soal 31, 30, 29, 19, 18, 17, dan 16. Kita lihat, ini sudah mulai agak bingung ini. Kok angkanya habis turun terus gitu, tidak 31, 30, 29, udah kelihatan polanya turun 1, tapi kok terus 19, 18, 17, 16. Nah, kita lihat polanya yuk. 31, 30, 29, berarti berurutan turun, nggih. 31 dikurangi 1 ketemu 30. 30 dikurangi 1 ketemu 29. Setelah antara 29 dan 19 itu langsung terjadi tidak pola dikurangi 1 lagi, nggih, tapi antara 29 dan 19 itu ada selisihnya 10. Berarti kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 10. Lanjut lagi, terus 18, 17, 16. Ada 3 angka yang berurutan turun. 18, 17, 16. Berarti seperti pola yang tadi, setelah 29 langsung dikurangi 10 ketemu 19. Berarti pola setelah 16 langsung saja 16 dikurangi 10. Seperti pola 29 ketemu 19. Berarti ketemu 6. Nah, seperti itu kakak-kakak. Jadi kadang dalam soal direct angka tidak pengurangan, penjumlahan, tapi kadang ada
ada poin-poin khusus di tengah-tengah angka, yang angka itu ada terjadi pengurangan, ada penjumlahan, gitu nggih. Kita harus tahu polanya, tapi ada kok, polanya tetap ada ciri-cirinya nggih. Lanjut soal cerita. Untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Ini ada soal cerita. Seperti ngomong anak-anak nih, kalau menemui soal cerita itu paling males dulu. Karena soalnya panjang, sudah dibaca berulang-ulang, belum paham, diulang lagi, masih belum paham, akhirnya ditinggal soalnya. Kita lihat, kita cermati, pelan-pelan kita pahami maksud dari soal itu. Saya bacakan. Jika 15 kaleng makanan diperlukan 7 orang selama 2 hari, maka untuk memenuhi kebutuhan 4 orang selama 7 hari, diperlukan makanan sebanyak titik-titik. A. 14 kaleng, B. 15 kaleng, C. 24 kaleng, D. 28 kaleng, dan E. 30 kaleng. Nah, ini kita perlu oret-oretan lagi sebetulnya. Atau kita pakai logika gini, 15, pakai logika cepat gitu nih kakak. Coba kita nggak usah pakai ore-orean, bisa apa enggak pakai ngawang gitu. Saya ajak untuk refresh daya ingat. 15 makanan diperlukan 7 orang selama 2 hari. Berarti 7 orang selama 2 hari itu butuh 15 kaleng. Nah, kita cari, jika 7 orang 1 hari, berarti kan ini ada kata kunci 7 orang 2 hari 15. Ya. Berarti saya tanya 7 orang 1 hari, maka 15 dibagi 2. Karena kalau 2 hari itu habis 15 kaleng. Berarti kalau cuma sehari, berarti habis 15 bagi 2, nggih. 7,5 kaleng. Nah, itu kalau 7 orang 1 hari. Sekarang kita kerucutkan lagi. Jika 1 orang 1 hari, 1 orang 1 hari berarti 7,5 tadi kita bagi 7. Karena tadi kan 7 orang 1 hari itu ketemu 7,5. Berarti kalau kita cari 1 orang 1 hari, kita bagi lagi dengan 7. 7,5 tadi kita 7. Ya. Tapi yang ditanyakan kita lihat, 4 orang selama 7 hari. Maka kita cari dulu 1 orang selama 7 hari, berarti kita kalikan ketemunya yang tadi dikalikan 7, ketemu 7 harinya, nggih, ketemu 7,5 kaleng. Kan ini yang ditanya 4 orang. Tadi baru 1 orang, berarti lagi kita kalikan 4. 7,5 dikalikan 4, maka ketemu 30. Gimana kakak? Butuh pertoretan nggak? Kita ulang lagi ya, pelan-pelan ya. Gini, 15 kaleng makanan diperlukan 7 orang selama 2 hari. Kita kerucutkan 1 hari, berarti nek 1 hari kita butuh berapa kaleng? 7 orang tadi, misalkan ada 7 orang anak, 15 kaleng itu habis dalam waktu 2 hari. Berarti sebagai ibu kita harus tahu kira-kira 1 hari itu untuk anakku 7 tadi kalengnya habis berapa? Berarti kan 15 dibagi 2, nggih, ketemu langsung 7,5 kaleng. Setelah tak kerucutkan lagi 1 hari, anaknya masih 7. Sekarang kita kerucutkan menjadi 1 anak. Berarti kita bagi 7. Nggih, 7,5 tadi kita bagi 7, berarti ketemu berapa? Itu nggih. Kalau sudah ketemu, kita lihat pertanyaannya, kan itu 4 orang selama 7 hari. Ketemunya tadi 7,5 dibagi 7, kita kalikan 7 hari, karena yang ditanyakan 7 hari, dan kita kalikan lagi 4 orang. Berarti langsung dikalikan 7 dan dikalikan 4. Oke, tadi kan kita cari perucutnya. Yang paling kecil 1 orang 1 hari itu habis berapa kaleng. Kalau sudah ketemu, nanti kita kalikan 4 dan kita kalikan 7. Nanti akan ketemu 30 kaleng. Gitu, nggih. Next. Nah, ini malah semakin panjang. Sebuah komik disewakan dengan harga Rp200 untuk 3 hari pertama dan 100 per hari untuk hari selanjutnya, serta ditambah denda apabila peminjaman melewati 10 hari. Jika Ulil menyewa komik tersebut selama 13 hari dan total uang yang ia bayar adalah Rp2.000, maka denda yang dibayar oleh Ulil adalah
Berarti kita mempunyai kata kunci ini. 3 hari pertama itu Rp200. Untuk hari selanjutnya 100. Dan jika melewati 10 hari, maka didenda 100 ya. Nah, jika Ulil menyewa komik selama 13 hari, nah kita pakai logika aja gini. 13 hari, berarti otomatis Ulil ini kena denda atau enggak? Nah, itu ada kata kuncinya. Apabila meminjam maka Ulil kena denda. Ya, berarti langkah pertama kita 3 hari yang pertama, berarti 3 hari pertama Ulil kan kena Rp200. Selanjutnya kan 100, terus dendanya 100 lebih untuk 10 hari. Terus kita 13 hari, berarti kan Ulilnya di hari yang pertama berarti 200. Ditabung kita itu ya 200 gitu nggih. Terus kita lanjut untuk yang dendanya ini kan masih 10 hari. Berarti 10 kali 100 berarti berapa? 1000 nggih. 1000 ditambah 200 berarti berapa? 1200. Kan yang dibayar Ulil 2.000, berarti 2.000 dikurangi. Tadi kan kita ketemu 1.200. 200-nya untuk 3 hari pertama, sedangkan 1.000-nya kan 10 hari, ya. 10 hari kali 1.000, satu harinya kan 1.000. Berarti kalau 10 hari kan seharinya 100, kalau 10 hari berarti kan 1.000 ya, 1.000 ditambah 3 hari pertama 200 jadi ketemu 1.200, 2.000 dikurangi 1.200 ketemu 800, berarti denda yang dibayar Ulil ketemu 800 gitu kakak ya. Jadi ada kalimat panjang kita rubah menjadi kalimat matematikanya, kemudian kita aplikasikan ke dalam soal cerita, kemudian kita kerjakan. Oke, selanjutnya sudah selesai. Mungkin tadi beberapa paparan mengenai soal-soal TIU yang nantinya akan kakak-kakak temui dalam soal CPNS yang akan kakak-kakak laksanakan nanti ya. Maaf ya, ada intermezzo sedikit. Mungkin nanti kakak-kakak bisa sharing dengan saya ataupun Kak Widi mengenai soal-soal yang akan muncul di TIU. Kalau menurut pengalaman saya nih kakak-kakak gini, nanti kan dalam CAT itu nanti kita tidak hanya bertarung dengan waktu, tapi kita harus punya prinsip gini, waktunya cukup dan kita juga harus mendapat nilai yang maksimal, passing grade, tapi nilainya juga harus tertinggi. Tidak cukup hanya passing grade saja. Kenapa seperti itu? Karena waktu saya tes kemarin itu banyak teman-teman yang sudah passing grade, tapi kita harus juga dapat mencapai nilai yang maksimal. Untuk soal-soal TIU itu nanti kita bisa cari soal yang kita anggap paling mudah. Misalkan seperti tadi ada pola-pola gambar itu kan kita tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Seperti kalau soal cerita itu membutuhkan soal yang lama. Itu kakak jangan baper dulu dengan soal-soal seperti itu. Kita cari kan nanti di layar kakak semua itu ada angka-angkanya. Kita cari soal-soal yang kita anggap mudah. Kebetulan tahun lalu itu banyak soal-soal figural seperti pola-pola gambar seperti tadi itu sangat mudah, tidak usah mencari soal-soal yang susah. Terus kita lewati dulu nggak apa-apa kakak, kalau masih ada waktu nanti kita ulangi lagi soal yang kita lewati tadi, bisa kita teliti lagi, nanti bisa dikerjakan. Jadi intinya gini, kakak-kakak jangan baper dengan satu soal. Misalkan kita di awal ketemu soal TIU yang susah, kita jangan terus
berusaha untuk mendapatkan hasil dari soal tersebut, langsung aja kita next gitu. Kita cari yang anggap kita kuasai gitu ya. Soal-soal yang termudah gitu. Setelah itu nanti caranya misalkan kita menemui satu soal ini kayaknya saya bisa. Langsung aja kita kerjakan. Tapi ternyata di tengah-tengah kita aduh kok blank. Itu karena berhadapan dengan intinya kita bertaruh dalam waktu itu gitu ya, kita mencari nilai yang paling sempurna, maka kadang kita itu blank. Jadi kakak-kakak semua itu opsi-opsi antara A sampai E itu kita skip, kira-kira yang opsi yang hanya pengecoh. Jadi kakak-kakak hanya ada opsi yang kemungkinan jawaban dari soal itu kan lebih memudahkan kakak-kakak daripada kita langsung melihat ke 5-5-nya, perbandingan 5 gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Apabila teman-teman ada keluh kesah atau dengan penyampaian saya terlalu cepat atau kurang tata cara penyampaiannya Kak Anissa terlalu gimana, kurang nulis di whiteboard-nya kurang jelas atau bagaimana nggih kakak-kakak, karena kita terkendala situasi seperti ini, harusnya saya itu lebih suka jika bisa bertatap muka langsung dengan, karena situasi yang masih pandemi seperti ini mengharuskan kita untuk fokus mematuhi aturan dari pemerintah, karena situasi seperti ini yang paling utama adalah kesehatan ya kakak, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit untuk menghirup udara segar bebas seperti kita saat ini aja susah ya. Untuk itu kita selalu berdoa agar kita diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan nantinya saat ujian CAT ini berlangsung, kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, keadaan fit, diberi kemudahan, kelancaran, dan sukses sesuai apa yang dicita-citakan. Jadi saya apabila ada yang kurang di hati kakak-kakak semua, datangnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mengena di hati dan ingatan panjenengan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Widi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus buat Kak Anis ya, kakak semua ya. Oke, terima kasih Mbak Anis sudah menjelaskan dengan ya, walaupun mungkin bagi kakak-kakak semua mungkin tidak terlalu cepat atau apa ya, atau tulisannya di whiteboard masih ini memang ini baru pertama kali ya. Kalau tahun kemarin kita tatap muka ya Mbak Anis ya, jadi di ruang kelas kita pakai whiteboard, jadi lebih enak. Tetapi pandemi ya memaksa kita harus beradaptasi seperti ini. Begini kayak semua, jadi tadi hanya baru awal. Jadi kalau tadi Kak Anis baru menampilkan soal-soal yang mungkin menurut kakak semua ini masih dasar-dasar. Memang ini pemanasan, gitu ya. Ini memang pemanasan. Nah, nanti untuk intinya itu adalah nanti di pertemuan ke-5 dan ke-6, berarti nanti langsung ke soal. Terima kasih. Tadi ada yang sudah merespon. Saya lihat di chatnya Kak Anissa, jawabannya tepat-tepat sekali. Ada yang jawab dan sebagainya. Ternyata juga sesuai dengan apa yang Kak Anissa ini ya tampilkan jawabannya, berarti kakak semua juga menyimak. Nah, harapan kami besok kakak semua seperti kemarin dengan Mas Eko, jadi bisa langsung dioret-oret, ada soal, kemudian nanti ikut menjawab begitu. Untuk Mbak Anis mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya nanti caranya di foto aja, di kertas di foto, jadi ditampilkan slide. Kemudian setelah slide itu baru cara pengerjaannya gitu. Jadi nanti dijelaskan begitu aja, tidak apa-apa. Jadi sudah bentuknya oret-oretan nanti dijelaskan aja langkahnya gitu. Seperti ini ya. Jadi daripada pindah-pindah, ya daripada pindah dari slide ke share, ya malah pusing nanti kakak semua gitu ya. Jadi ketika soal
nanti biar peserta dikasih jeda gitu ya, biar ikut ini kakak-kakak semua bisa mengerjakan, kemudian nanti baru 1 menit nanti dilihat biasanya pada chat seperti kemarin dengan Mas Eko di chat itu biasanya jawab A, B, C gitu. Nah, setelah itu baru nanti ditampilkan pembahasannya kemudian dibahas. Nah, biar tidak pindah-pindah begitu share-nya, pusing gitu ya. Jadi begini kakak semua, saya rangkum apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa bahwa besok untuk materi TIU panjenengan menghadapi 3 sub kemampuan atau 3 sub kompetensi, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. 3 itu. Nah, kemampuan verbal itu mencakup analogi, silogisme, dan kemampuan analisis. Seperti tadi sudah disampaikan Mbak Anissa bahwa analogi itu mengukur kemampuan individu dalam nalar, gitu ya. Biasanya kata begitu. Kata ini dengan kata ini, kata ini dengan kata ini. Nah, itu analogi. Kemudian kalau silogisme itu penarikan kesimpulan. Tadi dijelaskan oleh Mbak Anis triknya, jadi kalau ada partikular, kesimpulannya harus partikular. Kalau ada sebagian, kesimpulannya harus sebagian begitu. Jadi kalau option yang tidak sebagian tidak usah dihiraukan, dicuekin aja gitu ya. Kata Mbak Anis seperti itu tadi. Ya. Kemudian kalau analisis itu ada soal cerita, misalkan duduk berbaris dan sebagainya tadi yang A, B, C, D, E itu, nah itu masuk ke dalam soal analisis. Jadi nanti kakak semua akan menemui itu. Nah, analisis itu ada yang pakai syarat seperti tadi 1, 2, 3 syaratnya itu ya mau tidak mau ya harus dioret-oret gitu ya. Digambar itu paling mudah gitu. Kemudian untuk kemampuan numerik ini adalah kemampuan dalam berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anis juga. Berhitung cepat, tadi ada pangkat-pangkatan, ada pecahan, itu masuk kategori soal berhitung cepat. Deret angka. Nah, deret angkanya kok masih sederhana. Nah, ini baru pemanasan gitu ya. Kok tadi hanya bilangan ganjil, ini baru pemanasan. Jadi kakak-kakak dikenalkan bahwa kemampuan numerik itu termasuk deret angka itu. Nah, besok deret angkanya mungkin akan lebih bervariatif ya. Jadi tidak hanya angka tapi nanti bisa huruf. Ya. Kemudian deret angka perbandingan kuantitatif, perbandingan senilai, perbandingan tidak senilai. Nah, itu nanti masuk ke situ. Yang terakhir adalah soal cerita. Itu kemampuan numerik. Kemudian subkompetensi terakhir untuk TIU adalah kemampuan figural, gambar, kakak semua. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Anis, ada 3, yaitu perbandingan atau analogi, kemudian gambar yang mencari gambar yang tidak sama atau ketidaksamaan, yang terakhir adalah gambar serial. Jadi berurutan, setelah ini serinya apa begitu. Itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi diperlukan kecermatan. Itu yang Mbak Anis ya. Jadi yang diperlukan hanya kecermatan mata panjenengan gitu ya. Penglihatan panjenengan untuk mengamati pola gambar itu menentukan di situ. Jadi tidak akan lama. Jadi kalau figural itu ini gambarnya ini berarti dia masuk serial. Berarti saya harus mencari setelah ini urutannya apa. Ini masuk yang ketidaksamaan. Semuanya kok sisinya 5. Ternyata yang ini kok sisinya 6 sendiri. Berarti ini otomatis jawabannya. Itu masuk ketidaksamaan begitu. Kalau analogi tadi perbandingan tadi. Contohnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Anis, jadi setengah segitiga di RC. Nah, itu perbandingan gitu ya. Figural tapi yang perbandingan. Begitu ya kakak semua ya. Jadi nanti panjenengan TIU ada 3 subkompetensi itu. Kemudian nanti akan didalami 2 pertemuan ya Mbak Anis ya. Oke. Berarti hari Senin dan hari Rabu. Nanti masih bersama Mbak Anis untuk langsung membahas soal-soalnya begitu. Nah, untuk kakak semua, kalau memang ada keluhan, ada interupsi atau apa, langsung saja mikrofonnya dinyalakan, langsung diutarakan. Kalau lewat obrolan itu kadang Mbak Anis tidak buka. Iya. Karena asik ininya, termasuk saya ketika saya yang berbicara, saya tidak akan sempat melihat obrolan. Jadi kalau ada gangguan, mikrofonnya di ini aja, interupsi ini. Atau kalau bingung, ini kok ini terlalu cepat, ini mohon diulangi begitu. Jadi tidak apa-apa.
Ya, jadi jangan malu dengan rekan yang lain ya kakak semua ya. Kita belajar bersama gitu ya. Di sini tidak ada yang saingan kan gitu ya. Biasanya kalau saingan itu Mbak Adis malu-malu gitu, kalau mau tanya gitu ya. Oke, begitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup kakak semua. Oke, Mas Eko masih memantau kita ini Mas Eko ini. Oke, nanti ketemu dengan Mas Eko. Mas Eko ini ya. Senior saya Kak. Ya, nanti bisa ketemu di TKP nanti dengan Mas Eko. Oh, saingan sama nasib katanya Mas Rohman Sahid ya. Pejuang NIP ya Mas Rohman. Lagi nggak ada kerjaan Pak Widi. Oh. Ya, oke. Senior saya Kak. Senior ya. saya itu Kak, Mas Eko itu. Oke, ada pertanyaan tidak ada? Saya kira cukup ya Mbak Anis ya. Oke, kakak-kakak semua untuk nomor kontak Mas Eko maupun Mbak Anis sudah bergabung di grup kelas kita. Jadi kalau ada pertanyaan terkait TKP, Mas Eko juga siap. TIU dengan Mbak siapa? Mbak Anis juga siap. Tapi kalau yang TKP jangan dulu, karena memang belum jadwalnya gitu ya. Nanti nunggu jadwalnya dulu gitu ya. Oke, jadi kalau dengan saya juga boleh, langsung ke saya juga boleh. Nah, tapi karena sudah ada fasilitator masing-masing, bisa nanti dengan Mas Eko di Japri boleh, nanti diskusi di grup juga boleh. Oke, begitu kalau tidak ada pertanyaan, nanti materi akan kami share lewat grup WA. Ya, terima kasih Pak Yulfikar. Ya, terima kasih kembali. Jadi Bapak Ibu, kok Bapak Ibu lagi. Saya kalau Bapak Ibu itu teringat yang P3K itu Mbak Anis ya. Ya, karena kemarin ya ini habis membimbing yang P3K guru ya. Jadi manggilnya masih Bapak Ibu begitu. Oke, terima kasih Mbak Juwita. Kita ketemu lagi hari Senin nggih. Kalau memang ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan saja. Kami siap membantu. Jadi itu tujuan jenengan bergabung dengan kami gitu nggih. Jadi tetap kami tetap dampingi panjenengan. Saya, Mas Eko, Mbak Anis, semuanya ini. Kalau mau tanya TU ke Mas Eko juga boleh lah. Jadi Mas Eko juga bisa aja ke TUU, ke TKP. Kami semua fasilitator di Wikimedia itu bisa apa saja. Ya, jadi all in one ya Mbak Anis ya. All in one. Paket komplit. Ya, oke, kalau begitu semoga pertemuan hari ini bisa dipahami ya, walaupun mungkin terkendala masalah ini ya, papan tulis Mbak Anis ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti langsung aja di oret-oretnya di kertas, di foto, nanti ditampilkan, disisipkan di slide-nya begitu. Jadi nanti tinggal Mbak Anis menjelaskan begitu. Ini kok bisa begini, kok bisa daripada nanti beralih share itu malah ya waktunya malah terbuang. Agak susah dan repot Kak. Jadi nanti soal ditampilkan biar nanti di jeda berapa menit biar kakak biar mikir dulu gitu. Seperti kemarin TWK enggak apa-apa seperti itu. Besok satu ininya berapa paket? Satu paket berapa soal Mbak Anis? 40 aja Kak. Kayaknya 40 udah bikin panas itu. 40 soal itu bisa sampai 2 jam lebih pembahasannya nanti ya. Tidak apa-apa. Semoga nanti bisa bermanfaat buat kakak semua. Terima kasih. Amin. Saya dan Mbak Anis pamit ya kakak semua ya. Terima kasih waktunya. Kita ketemu hari Senin. Kita ketemu hari Senin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.